yaitu film. Nah ya, nah perhatikan ke depan. Seorang nabi paling tampan, yaitu Nabi Yusuf. Karena sekarang sedang dalam suasana Ramadan, makanya saya akan membahas film Islamnya guys, yang akan menemani kalian saat menunggu buka puasa nanti tentunya. Nah, di film ini menceritakan kisah Nabi Yusuf dari dia kecil sampai menjadi orang yang besar nantinya di Mesir. Dan film ini pun berjumlah 45 episode. Jika kalian mau menonton fullnya, sudah banyak di YouTube guys. Tapi untuk mempersingkat filmnya, maka saya akan merangkumnya agar tidak menyita waktu kalian ya. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat berpuasa bagi kalian semua yang menjalankannya. Dan langsung saja kita ke alur cerita. Di awal film kita dijelaskan di suatu daerah bernama Fadan, Arab. Tinggallah Nabi Yakub alaihissalam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia terlihat sedang menggembala kambing dan berhenti di sebuah kuil. Di mana di kuil itu terdapat para warga yang sedang meminta pertolongan kepada berhala yang bernama Ashita, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit. Di malam harinya Nabi Yakub berkhotbah ke warga Fadan yang menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang malaikat saja sujud kepadanya. Tapi warga Fadan kebanyakan masih menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, bukannya menyembah sesembahan yang menciptakan dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Yakub juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk mereka, dan perkataannya berasal dari kitab-kitabnya yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Di sini masih banyak yang tidak percaya dengan Nabi Yakub, dan beberapa warga malah mengatakan bahwa kitabnya itu telah menghina Tuhan mereka. Tapi Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya sama sekali tidak menghina Tuhan mereka. Dia juga balik bertanya kepada para warga, apakah patung Ashita menciptakan kalian atau kalian yang menciptakan patung itu. Beberapa warga pun mulai percaya perkataan Nabi Yakub itu yang masuk akal. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak mempercayainya dan mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi selama datang berita puluh dan membubarkan para kriminal dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkarannya Nabi Yakub, maka Fadan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashita terlihat sedang melangsungkan hukuman bagi warga yang melawan patung Ashita dengan melemparinya menggunakan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu. Namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu karena warga itu adalah musuh bagi Ashita. Lalu Nabi Yakub mengatakan, kenapa kalian tidak menangkapku? Padahal akulah yang paling pertama memusuhi patung Ashita itu. Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Fadan. Lalu tak berselang lama datang sang Panglima yang menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut, pendeta itu pun akhirnya melepaskan warga itu. Nabi Yakub ini mempunyai 4 istri dan 11 anak, tapi sebenarnya istri pertama Nabi Yakub ini bernama Rahil. Tapi karena bertahun-tahun dia tidak diberi anak dari Rahil, maka Rahil menghadiahkan para pembantunya untuk juga istri oleh Yakub agar sang Nabi mendapatkan seorang keturunan. Nah, setelah bertahun-tahun Rahil tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya dia hamil dan akan mempunyai seorang anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Nah, sedikit penjelasan silsilah dari Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Lalu tak berselang lama, datang warga Fadan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Mulai terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri Yakub yang bernama Bilhah. Dia takut kalau Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya Nabi ketimbang ketiga istrinya dan anak-anak yang lain. Istrinya ada berapa? Rahil yang sedang ditemani oleh seorang bidan tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemas.
Bidan itu pun hanya bisa pasrah karena jika seorang yang sedang akan melahirkan pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat. Hal itu membuat salah satu warga di situ mengatakan bahwa ini pasti akibat kemurkaan dewa Ashtar terhadap Yakub dan Rahel. Namun Yakub yang mengetahui keadaan Rahel semakin memburuk, dia lalu pergi untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ayah Rahel atau sang panglima Padan semakin percaya kalau Yakub adalah pembawa petaka bagi warga Padan. Apalagi dia malah pergi saat istrinya sedang dalam kondisi memburuk. Namun ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah Rahel, para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahel untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka lah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat Yakub dan mengatakan, kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya adalah paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta di rumahnya karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil, dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Padan. Tak berselang lama ternyata Rahel kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu, penyihir yang diusir oleh Yakub tadi terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Yakub dan berharap Rahel dan anaknya mati malam ini. Tapi tak sengaja dia malah menjatuhkan obor api yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. Nah, itu adalah penyihir yang tidak suka dengan Nabi Yakub yang selama 10 tahun tentang menantikan kelahiran anaknya Nabi dari Yusuf. Rahel, akhirnya dikaruniai berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menamai anaknya dengan nama Yusuf. Di malam itu juga turun hujan sangat lebat di Padan yang Yakub percayai adalah berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun lalu membicarakan tentang kelahiran anak Rahel yang lancar dan turunnya hujan di Padan bersamaan dengan anak Rahel dan Nabi Yakub. Warga yang tadi mengatakan